Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Universitas Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sharing dalam acara masterclass kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia. Siang ini saya akan sharing mengenai industri biofarmaceutical Indonesia yang merupakan bisnis yang saya jalan. Jadi biopharmaceutical industry, how it will change Indonesia for the future. Oke. Jadi apa sih biopharmaceutical? Biopharmaceutical itu adalah medical product produced using biotechnology. Ya, itu bisa berupa protein, nucleic acid, ya, vaksin. Jadi apapun sekarang medical product yang diproduce sesuai dengan bioteknologi disebutnya biopharmaceutical. Ya. Nah, kalau bisa kita terangkan ya, apa sih perbedaan biopharmaceutical dengan chemical? Jadi farmaceutical sebenarnya dibedakan oleh dua. Disebutnya satu biologik, satu lagi chemical drugs. Nah, kalau biologik itu apapun yang diproduksi sesuai dengan alur bioteknologi disebutnya biologik. Sedangkan chemical drug itu seperti namanya chemical diproduksi sesuai dengan chemical synthesis. Nah, biologik juga banyak macam seperti disebutnya monoclonal antibody, recombinant protein, vaksin juga termasuk biologik, ya, gene and cell therapy dan others. Jadi di mana sekarang obat itu diproduksi ya dengan proses biologi ya itu disebut biologics. Bedanya apa antara biologik dan kimia, atau kimia kita sebutnya small molecule ya. Kenapa kita sebut molekul? Karena sebenarnya secara molekul kimia itu molekulnya kecil dan stabil. Biologi itu molekulnya besar. Perbedaan utama tentu chemical diproduksi dengan chemical synthesis rata-rata. Ya, kalau misalnya biologi ya diproduksi bisa permanent cell, bisa pakai yeast, bisa fungi, bisa macam-macam. Atau kayak vaksin merupakan virus diperbanyak. Ya. Kalau misalnya sekarang manufacturing prosesnya rata-rata kalau biologi itu merupakan proses fermentasi memerlukan liquid ya, atau merupakan perfusion. Kalau misalnya sekarang tentang formulasinya, kebanyakan kalau misalnya kimia kita tahu ada tablet, ada kapsul, atau oral suspension. Nah, kalau biologi kebanyakan semua injeksi dan kebanyakan sterile. Apa yang menjadikan karakteristik biological industry di Indonesia kenapa nggak banyak? Ya, pertama butuh capital investment. Ya. Secara regulasi juga jauh lebih complicated. Secara knowledge yang dibutuhkan ya itu juga jauh lebih banyak ya. Lalu lebih susah ditiru, lalu lebih lama untuk develop satu produknya. Kalau kita bicara sekarang kimia ya prosesnya jauh lebih jelas, tapi kalau misalnya kita bicara secara produk-produk biologi terus terang untuk develop dari awal sampai akhir ya itu akan lebih lama dan lebih mahal juga. Dan tentu kalau misalnya secara supply chain management juga lebih complicated karena kebanyakan obat biologi harus disimpan 2-8 tahun. Begitu banyak obat biologi yang baru. Mungkin saya kasih contoh erythropoietin. Erythropoietin itu sebenarnya merupakan hormon yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi kalau misalnya lagi dulu ketika sekarang biologi belum terlalu berkembang ya, orang mencari obat-obat kimia baru. Mereka mencari di luar. Tetapi akhirnya saintis sadar ternyata apa yang dalam tubuh manusia sendiri itu sebenarnya sangat banyak dan orang masih belum mengerti. Nah, salah satu contohnya kita bicara misalnya insulin. Nah, satu lagi misalnya erythropoietin. Erythropoietin itu merupakan hormon yang di dalam tubuh manusia. Ketika sekarang orang gagal ginjal, ya berarti ginjalnya rusak, ya. Ginjal tidak bisa memproduksi erythropoietin. Ketika ginjal tidak bisa produksi erythropoietin, ya, dalam tubuh ya tidak bisa stimulate red blood cell production. Jadi akhirnya ketika orang gagal ginjal, mereka ketika sekarang harus cuci darah, kebanyakan HB-nya turun. Karena jumlah red blood cell-nya makin lama makin turun. Nah, mereka butuh sekarang hormon erythropoietin, tetapi ginjalnya nggak bisa produksi. Nah, jadi saintis menemukan ternyata ada hormon ini yang namanya erythropoietin yang berguna untuk menciptakan red blood cell. Lalu apa yang terjadi? Erythropoietin ini disintetis ya berdasarkan proses biologi supaya hasilnya sama exactly ya seperti DNA-nya erythropoietin dan dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi ini obat esensial. Ya.
termasuk juga dalam WHO. Dan ketika sekarang orang yang gagal ginjal perlu suntik erythropoietin, ya, yang sebenarnya hormon yang di dalam tubuh manusia ada, ya, disuntik seminggu 2 kali supaya mereka tidak ada kekurangan dalam arti tubuhnya produksi red blood cell. Nah, kalau misalnya sekarang nggak ada erythropoietin, ya berarti pasien harus pakai transfusi darah. Ya. Tapi kalau transfusi darah pertama lebih mahal, lalu pasien lebih gampang meninggal, lalu juga banyak ada potensial untuk bisa kena penyakit-penyakit menular. Apalagi kalau kita ambil darahnya dari orang yang kita nggak tahu. Jadi resiko seperti tinggi. Ya. Jadi ini salah contohnya obat biologi. Nah, jadi kita cerita tentang peranan obat-obat biologi di Indonesia, ya, tantangannya dan situasinya. Kalau kita sekarang bicara tentang obat-obat di dunia, ya, kita lihat ke dalam presentasi ini tentang tahun 2020 top 10 global sales drug di dunia. Ya, dari 10 itu 5 merupakan obat biologi. Sebenarnya nomor 1 produk paling banyak dijual di dunia nama brand name-nya Humira. Monoklonamnya adalimumab. Itu untuk mengobati rheumatoid arthritis. Ya. Jumlah global sales-nya 20 billion US. Jadi 300 triliun ya untuk obat ini. Nah, di Indonesia sendiri ini nggak terlalu banyak dijual. Kenapa? Masih terlalu mahal. Ya. Jadi ini kebanyakan untuk rheumatoid arthritis. Ya, sekarang merupakan standar care yang benar-benar bagus untuk orang RA atau rheumatoid arthritis. Tapi Indonesia karena mahal banyak dibeli. Ya. Lalu yang kedua kita lihat Keytruda atau monoklonamia pembrolizumab. Ini obat kanker. Ya. Sangat besar juga penjualan di seluruh dunia. Tetapi Indonesia juga sangat dikit, walaupun sebenarnya banyak kanker. Kenapa? Karena mahal juga. Lalu dari sini kita bisa lihat ya ada avelumab, ada ustekinumab, ada nivolumab ya berubah kanker. Jadi memang sekarang ini banyak obat-obat kanker di dunia udah bukan pakai istilahnya pakai kimia. Kalau kita ingat kimia, obat kanker kita bicara misalnya contohnya obat-obat kemoterapi. Karena apa yang terjadi sekarang di dunia ya sekarang udah ada development di mana mereka pakai obat biological untuk mengobati kanker. Jadi instead of mereka cari obat kimia di luar apa yang bisa menyembuhkan kanker, mereka sadar ternyata di dalam tubuh banyak antibodi di dalam tubuh kita sendiri yang sebenarnya bisa menyembuhkan kanker. Indonesia tentang keadaan health situation Indonesia ya. Jadi kita lihat Indonesia itu double burden. Masih banyak masalah infectious disease, tapi juga begitu banyak sekarang masalah non-communicable disease. Dua itu banyak sekali harus dipakai oleh obat biofarmaceutical. Tentu obat kimia juga sekarang berperan sangat besar. Tetapi kombinasi dua ini sangat penting untuk improve healthcare di Indonesia. Kita lihat Indonesia, emerging pharmaceutical market, orang kita banyak, 270 juta orang. Dengan ada JKN yang sebenarnya, dengan ada BPJS yang sangat fantastis, yang sekarang udah hampir 100% ya, benar-benar sekarang increase quality of life of Indonesian people. Tapi BPJS bebannya besar, apalagi kalau kita bicara tentang biopharmaceutical product. Karena kenapa? Karena hampir semua impor. Dan sangat mahal. Jadi sebenarnya banyak sekali produk yang sangat penting untuk meningkatkan healthcare standard buat rakyat Indonesia nggak bisa masuk. Kenapa? Simple, mahal. Nah, kita bicara tentang current situation, ya, karena COVID. Kita bisa lihat juga, ya, vaksin. Ya, kita belum produksi vaksin sendiri. Kita bergantung sama negara-negara yang lain, ya, yang produksi vaksin supaya kita bisa impor. Keluar banyak biaya. Bicara vaksin, kita bicara sekarang obat yang lagi hot sekali di Indonesia untuk mengobati COVID, yaitu molnupiravir tocilizumab untuk mengurangi badai sitotokin. Tiap kali sering nggak ada. Demand terlalu besar, masuk ke Indonesia sangat dikit.
Ini hanya satu contoh saja, vaksin dan tocilizumab. Jadi seperti Bapak Joko Widodo bilang, ya, bahwa ada masif inequality di Indonesia. Ya, jadi banyak sekali dependen tentang impor. Kita harus bisa produksi di dalam negeri. Kalau nggak, dependensi ke impor itu akan terlalu besar. Ya. Nah, jadi apa sih sekarang solusinya? Jadi sebenarnya solusinya paling penting ya, sebisa mungkin kita bangun industri biofarmaceutical di Indonesia. Ya. Industri chemical farmaceutical kita sebenarnya di sini udah sangat bagus, tetapi biofarmaceutical masih belum terlalu banyak. Mungkin kurang dari 5 company di Indonesia yang fokus di biofarmaceutical termasuk kami. Ya. Karakteristiknya high technology, high R&D investment, ya, require knowledge and expertise, dan tentu secara regulasi jauh lebih ketat. Tapi untuk kita maju di sini juga, kita butuh dukungan pemerintah, tapi kita juga butuh sekarang kolaborasi dengan negara-negara lain. Harus bisa transfer teknologi supaya Indonesia makin mengerti dan bisa. Pemerintah sangat suportif. Ya. Ada regulation dari Health Minister-nya nomor 17 tahun 2017. Ada Presidential Regulation-nya nomor 6 2018. Semua sangat mendukung. Ya. Jadi benar-benar tergantung industri apakah mereka mau atau enggak. Jadi saya rasa dukungan pemerintah saat ini untuk industri biofarma sangat fantastis. Nah, jadi gimana akademia dan biofarmaceutical industry bisa bekerja sama? Gimana university and industry can work together? Karena kalau misalnya sekarang university dan industri nggak bisa bekerja sama, hasilnya nggak bakal maksimal atau malah bisa gagal. Tanpa sekarang pemerintah, universitas, industri bekerja sama, ya, dengan erat saling mendukung, bakal terjadi kesuksesan untuk industri biofarmaceutical, di mana saat industri ini juga sangat complicated. Ya. Kolaborasi sebenarnya sangat banyak antara universitas dan industri. Bisa belajar sama-sama tentang safety dan efficacy buat new product. Bisa research develop new product. Ya. Bisa juga sekarang evaluate standard healthcare treatment. Ya, jadi kita bisa bandingkan healthcare treatment di luar sama di Indonesia. Ya, kenapa di luar pakai biofarmaceutical? Kenapa di sini enggak? Ya, itu begitu banyak sekarang possibility supaya kita akhirnya akan meningkatkan kesehatan masyarakat yang paling untung rakyat. Dan gimana juga akademia bisa work together with industry dan government di Indonesia. Ya, tentu government harus support ya universitas akademia. Ya. Universitas merupakan center untuk knowledge, di mana sekarang ya universitas akan merupakan tempat yang akan mendidik anak-anak bangsa supaya benar-benar bisa siap di industri. Dan tentu ya di dalamnya ya akan sangat berperan penting untuk dalam inovasi di Indonesia. Nah, industri juga sekarang ada knowledge-nya. Itu juga harus di-share dengan universitas, di-share dengan government. Ya, supaya bisa sama-sama, untuk sama-sama lebih baik. Ya. Tentu universitas juga harus makin develop kapabilitasnya supaya anak-anak didiknya makin pintar. Dan tentu dalam arti makin pintar, ya, kita juga bisa bilang bahwa sesuai apa yang dibutuhkan industri. Jadi komunikasi antara industri dan universitas itu sangat penting juga dengan pemerintah. Ya. Karena tanpa pemerintah, universitas, industri tidak berkolaborasi secara kuat, nggak mungkin industri ini akan sukses. Jadi secara conclusion, ya, biopharmaceutical is actually very important. Indonesian national health security without biopharmaceutical nggak akan stabil. Ya. Lalu sekarang begitu banyak research tentang biofarmaceutical termasuk juga chemical yang sekarang terus makin advance, dan kita di Indonesia ya baik industri, baik pemerintah, baik universitas harus terus belajar kalau kita akan ketinggalan. Karena ketika kita belajar dan kita makin mengerti ya, sebenarnya dengan itu kita baru bisa sekarang increase our healthcare quality.
kita pengen dong sekarang meninggalkan sekarang dunia di mana anak-anak kita ya bisa tinggal di mana standar kesehatannya ya lebih baik. Jadi kita bisa bilang ini ya bahwa apa yang sekarang misalnya sekarang kita bilang di US di Jepang ya untuk satu penyakit ya apa yang mereka dapatkan di sana akan bisa kita dapatkan di Indonesia. Susah ke sana, tapi kita harus mulai. Jadi dengan sama-sama ya baik pemerintah, baik universitas dan industri ya, ketika kita improve scientific knowledge ya, ini akan benar-benar berkontribusi menjadikan rakyat Indonesia lebih sehat. Ini yang harus kita sama-sama berjuang. Setelah ini saya akan introduksi Etana sebagai salah satu startup di biopharmaceutical. Kita perusahaan baru, kita punya mimpi besar, kita pengen menjadi leader di biopharmaceutical di ASEAN. Ya, kita sekarang bekerja keras untuk mendidik tim kita supaya bisa menjadi market leader di Indonesia dan juga di ASEAN. Ya, ini value kita sebutnya 3C Etana. Ya, our purpose itu serve patient by providing high quality, affordable, and innovative biopharmaceutical product. Value kita 3C Etana. Pertama, komit. Kenapa? Supaya kita selalu ingat bahwa kita ada komitmen ke purpose kita. Ya, care. Ya, kita pengen benar-benar serve the patient. Karena itu kita pengen kita benar-benar peduli sama pasien. Tapi kita juga harus peduli sama staff kita. Ya. Kita peduli sama government. Ya. Dengan itu kita berharap kita semua bisa peduli kepada pasien. Kolaborasi juga merupakan culture kita. Kita ingin sekali ya bisa berkolaborasi dengan universitas, dengan perusahaan-perusahaan lain, dengan pemerintah, ya karena untuk industri biofarma Indonesia tanpa kolaborasi nggak akan berhasil. Empower and excel, ini kita ingatkan ke staf kita ya bahwa kita memberikan delegasi penuh supaya ketika sekarang kita memberikan power ke mereka, mereka bisa excel. Trust ini yang kita harapkan bahwa kita ketika kita selalu bertindak ya bahwa kita selalu menjaga nama baik ya kita bisa dijaga kepercayaannya dan juga sekarang orang bisa percaya kita dan kita bisa percaya orang. Agile karena dunia terus berubah kita harus terus bisa adapt ke semua situation apalagi secara biopharmaceutical teknologi tiap tahun selalu berkembang sangat pesat di dunia. Nurture supaya kita ingatkan kita selalu pengen nurture our people. Our people is actually our best asset. Yeah. The problem with Etana, not the problem actually ya. Jadi sebenarnya hanya dengan human resources yang tangguh baru Etana bisa sukses. Jadi we put a lot of emphasis with our resources, with our human resources. Acknowledge. Ya, ini sebenarnya merupakan khas Indonesia. Kita pengen acknowledge people, apapun juga sekarang kontribusinya ya, tanpa mereka kita nggak akan bisa survive. Investor kita udah lumayan banyak ya, ada Legend Capital holding company mereka yang punya Lenovo Computer, kita ada Innoven salah satu perusahaan terdepan sekarang mereka diinvestasi oleh Eli Lilly juga merupakan salah satu perusahaan terdepan biopharmaceutical di China. WuXi Uptake merupakan mungkin sekarang ini merupakan biological CDMO terbesar di dunia. Kita ada UOB, bank venture managementnya, invest kita juga, ada dari Varia dan ada Optel. Ini pabrik kita sudah selesai dibangun, perlu hampir 4 tahun lebih untuk membangun pabriknya. Jadi ini benar-benar pabrik biopharmaceutical di mana kita melakukan produksi dari awal sampai akhir. Jadi dari istilah kalau secara biological dari fermentasi, purifikasi, filling ya dari benar-benar nggak ada apa-apa kita bikin raw material sampai jadi produknya di dalam satu pabrik. Ini gambar-gambarnya, ini ruangan di mana kita melakukan fermentasi. Lalu di sebelahnya ada ruangan untuk melakukan purifikasi. Ada filling mesinnya, ada utilities-nya untuk mensupport production-nya. Ya, tentu ada QC, engineering, HVAC system, ada warehouse-nya. Ya. Foto ini adalah launching produk kita pertama kali 2018. Nah ini
produk pertama kita, dan ntar ke depan kita akan makin banyak produk khususnya di biologi. Etana support in healthcare ecosystem. Kita ingin create produk di mana produk ini dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, kita bekerja sama dengan Kemenkes supaya Kemenkes bisa info kita, ya, Etana kita butuh ini dan tentu kita ingin develop. Kita pengen bekerja sama dengan research institute di universitas di mana aja, ya, supaya kita bisa menciptakan produk-produk baru yang berguna dan bermanfaat untuk rakyat Indonesia dengan harga yang affordable. Kita juga pengen membangun sekarang ya, human resources kita, ya, supaya makin kompeten dan berkualitas. Dan kita juga ingin improve our people, ya, based on edukasi yang benar-benar canggih, ya, seperti teknologi innovation number 4. Jadi demikian sharing saya siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.